Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang bab pertama di kelas 10, yaitu tentang konsep bilangan berpangkat. Nah, pada pertemuan pertama ini Bapak akan fokuskan terlebih dahulu ke dalam konsep bilangan berpangkat positif, begitu ya. Sengaja Bapak sudah membuat sebuah video pembelajaran, mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahami materi yang akan Bapak sampaikan ini. Baik, sekarang kita langsung saja kalian menyaksikan. Ya, bab pertama yaitu eksponen dan logaritma. Nah, pertemuan ini Bapak akan membahas tentang bilangan pangkat positif, begitu ya. Nah, menemukan konsep bilangan bulat positif. Tujuan pembelajaran ya, melalui pembelajaran daring dengan menonton video ini, Bapak harapkan kalian semuanya yang pertama dapat menemukan konsep eksponen, lalu memahami sifat-sifat pangkat bulat positif, dan menyederhanakan operasi bilangan berpangkat, begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat definisi pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif itu yang kayak gimana sih, Pak, gitu. Definisinya, untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N faktor. Maka nanti karena di sana perkaliannya sebanyak N faktor, bisa dituliskan menjadi A pangkat N, begitu ya. Selanjutnya, contohnya ini ya, ada contoh. Tuliskan perkalian bilangan berikut dalam notasi pangkat. Oke, Bapak sediakan dulu alat tulisnya ya. Ya, nomor 1, A kali A kali A kali A. Ada berapa A-nya di sana? A-nya ada 4, berarti bisa kita tulis menjadi A pangkat 4, begitu ya. Lalu nomor 2, 3 kali 3 kali X kali X kali X. 3-nya ada berapa tuh? 1, 2. Berarti di sini 3 pangkat 2. X-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. X pangkat 3, begitu. Lalu yang nomor 3, lihat di sini. 10 kali T kali 10 kali T kali 10 kali T. Walaupun di sini 10-nya tidak berdampingan, ini kan yang sama, yang di bilangan yang sama yang dipangkatkannya 10, berarti di sini kita boleh tulis dulu 10 pangkat berapa? Ada seberapa tadi 10-nya? Ada 3, berarti 10 pangkat 3. Nih, maaf ya, tulisannya jelek-jelek. Kali T-nya ada berapa nih? T-nya ada 3 juga, berarti T pangkat 3. Nah, berarti penulisannya begitu ya. Baik, lanjut lagi. Nah, lalu kesimpulannya, sifat-sifat pangkat bulat positif jika A, B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka berlaku yang pertama, yang A, yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Apabila bilangan yang dipangkatkannya sama ya, berarti tinggal ditambahin aja kalinya tuh ya. Lalu yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama ini juga bilangan yang dibaginya. Maka di sini menjadi A pangkat M dikurangi N. Dengan catatan A tidak sama dengan 0 dan M lebih dari 0. Yang ketiga, apabila A pangkat M dipangkatkan lagi N, jadi pangkatnya double ya. Maka di sini menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Bagaimana kalau misalnya perpangkatannya itu double 3, misalnya di sini ada pangkat lagi X misalnya. Sama, itu juga tinggal dikalikan saja, berarti nanti ada 3 pengalinya, pangkat pengalinya. Lalu yang keempat, A B pangkat N. Ini maaf ya, ini salah ketik nih. A B pangkat N, maka menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Lalu yang kelima, A dibagi B atau A per B ya, sama aja. A per B misalnya begitu. Pangkat M, maka menjadi A pangkat M per B pangkat M. Aduh, ini maaf sekali ya, tulisannya jelek karena Bapak nggak menggunakan pen begitu ya. Nah, 5 sifat pangkat bulat positif ini yang akan digunakan dalam menyederhanakan dan memecahkan
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pangkat bulat positif begitu. Nah, kita sekarang dalami lagi ya. Yang pertama, sifat yang pertama tadi ada 5 sifatnya kan. Sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A ditambah N. Contohnya bagaimana Pak? Misalnya 2 dipangkatkan 3, pangkat 3 kali misalnya ya 2 pangkat 4. Asalkan bilangan yang dipangkatkannya sama, berarti di sini bisa menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 ya. Ini 3 nih. Sama dengan 2 pangkat 7 begitu. Contoh lain misalnya X pangkat 5 misalnya ya kali dot X pangkat negatif 2 misalnya. Berarti langsung saja X pangkat 5 ditambah ya negatif 2. 5 tambah negatif 2 berapa? Jadi X pangkat 3 begitu ya. Baik, kita langsung masuk ke sifat nomor 2. Sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua, pembagian nih, sifat pembagian. Sama aja ini juga ya. Ini juga sama, berarti bilangan yang dibaginya itu, yang dipangkatkan itu ya harus sama gitu. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh misalnya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1 misalnya, atau 3 aja ya, kalau pangkat 1 nggak ditulis 1. Berarti di sini 3 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 1 atau sama dengan 3 begitu ya. Nah, kalau yang lainnya, contoh yang lain, ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua ya, cocoretan aja ini. Misalnya X pangkat 8 dibagi X pangkat 5. Nah, ini sama ini juga ya, dengan menggunakan sifat yang tadi, yang nomor 2 itu, berarti di sini menjadi X pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan X pangkat 3 gitu. Ya. Itu sifat yang kedua. Kita masuk ke sifat yang ketiga. Tadi ada perpangkatan ganda ini ya. Apabila A dipangkatkan M, lalu A pangkat M dipangkatkan lagi N gitu ya. Nah, ini bagaimana ini? Tadi menurut sifat nomor 3 bahwa nanti pangkatnya itu berlaku perkalian. Nanti pangkat perkalian ya. Contohnya misalnya 2 pangkat 3 ya ini. Dipangkatkan lagi 7 misalnya. Maaf nih tulisannya jelek ya. Tidak memakai pen, Bapak ini pakai telunjuk aja. Berarti di sini jadi bagaimana? 2 pangkat 3 kali 7 sama dengan 2 pangkat 21 berarti gitu ya. Contoh yang lain, contoh 1, contoh 2 misalnya ya. Contoh 2 misalnya X pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Nah, berarti di sini X pangkat 5 kali 2 sama dengan X pangkat 10 begitu ya. Baik, kita masuk lagi ke sifat yang keempat. Maaf tadi udah ya. Oh, belum. A, B pangkatnya. Ini ada kesalahan penulisan ya. Mohon maaf sekali belum sempat keedit oleh Bapak. Harusnya ini AB pangkat N ini ya. AB pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ini tinggal diuraikan saja. Misalnya X, Y pangkat 2. Nah, berarti di sini X pangkat 2, Y pangkat 2 begitu ya. Contoh 1, contoh 2 misalnya X pangkat 2, Y misalnya dipangkatkan 3. Nah, ini kan berarti nanti X pangkat 2 yang ini pangkatkan 3, berarti X pangkat 6, Y pangkat, Y-nya dipangkatkan 3 begitu. Itu menurut sifat nomor 4 begitu ya. Lalu masuk ke sifat yang terakhir dalam pangkat positif, itu sifat yang kelima. A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M begitu ya. Contohnya misalnya misalnya X per
Y. Ya, pangkat 3. Nah, ini berarti pembilang dan penyebutnya, ini pembilang, ini penyebut, sama-sama dipangkatkan 3. Berarti bisa diuraikan menjadi X pangkat 3 dibagi Y pangkat 3, begitu. Contoh yang lain, contoh 1, contoh 2 ya. Contoh 2 misalnya X, Y pangkat 2 misalnya ya, per Y dipangkatkan 2 misalnya, begitu ya. Nah, kita uraikan nih satu-satu. Yang pertama X ini pangkatkan 2 berarti X pangkat 2. Lalu yang kedua Y pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti Y pangkat 4. Nah, dibagi yang ini yang bawah yang penyebut. Y dipangkatkan 2 menjadi Y pangkat 2. Nah, ini bisa nggak dibagi, Pak? Boleh, bisa ya. Y pangkat 4 yang ini dibagi Y pangkat 2. Hasilnya berapa? Y pangkat 2 berarti X pangkat 2 Y pangkat 2, begitu ya hasilnya. Baik, itu mungkin sekali lagi mohon maaf Bapak belum punya alat yang memadai, ini baru menggunakan telunjuk saja ya. Jadi tadi tulisannya agak-agak jelek begitu ya, kurang kelihatan. Tapi kalau kalian memperhatikan dari awal, insya Allah pasti bakal paham. Nah, sekarang silakan kalian ini di screenshot saja dulu. Ini untuk bahan latihan ya. Tidak usah dulu dikumpulin yang ini ya, dikerjakan dulu. Nanti kita akan diskusi di Zoom meeting ya, begitu. Apa yang kalian kurang paham, apa yang kalian bingung, nanti kita masuk ke Google Classroom dulu. Di sana juga masih bisa diskusi. Tapi apabila ingin diskusi langsung dengan Bapak, kita bisa menggunakan Zoom meeting. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf sekali karena Bapak juga sama dalam tahap pembelajaran ya, dalam pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, begitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.